Matiin kamera ya. Boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Konita Maulidiyah, lalu Miftah Fetrisia dan Najiatul Fadilah akan mempresentasikan mengenai pemberian tanda baca mat dan hamzah. Untuk bagian yang pertama, yaitu adalah mat, akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, kita mulai. Bismillah. Tanda-tanda hukum bacaan mat. Ulama berselisih pendapat mengenai peletakan huruf mat, apakah memerlukan tanda mat atau tidak. Ulama Irak berpendapat bahwa tidak memerlukan tanda yang menjadi petunjuk kepada hukum bacaan itu, cukup dengan berdirinya sebab mat dalam pengertian atas hukum bacaannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum bacaan mat harus terdapat tanda-tanda yang menunjukkan penambahan huruf di mat tabi'i. Selain itu, terdapat perselisihan dalam tata cara meletakkan tanda-tanda bacaan mat. Perselisihan ini digolongkan dalam 2 madhab. 1, hendaknya dari tengah tanda-tanda bacaan yang menghadap kepada huruf mat seperti yang terlihat di PPT. Abu Daud ini memiliki pendapat ini. Lalu yang kedua, hendaknya ada di awal tanda-tanda bacaan yang menghadap huruf mat sebagai jalan kepada huruf yang setelahnya. Seperti ini teman-teman, jadi contohnya bisa dilihat di PPT, tapi sesungguhnya untuk yang di kitabnya itu hanya bentuk garis, jadi garis yang menyerupai angka 6 ini, tapi lurus garisnya, tidak seperti angka 6 ini. Dan tanda ini terletak di atas huruf mat yang 3, yaitu alif, waw, dan ya. Untuk di sini ada apabila berdampingan dengan hamzah muttasil, contohnya lalu apabila berdampingan dengan hamzah munfasil, wa fi anfusikum, dalam kondisi tambahan huruf mat dibaca pendek. Lalu selanjutnya, adapun bacaan pendek, maka tidak terdapat tanda bacaan mat, atau terdapat setelahnya harokat sukun yang tetap tersambung dan berhenti sama-sama dibaca mat wajib, dan cara membacanya itu berat seperti yang di PPT ini. Atau mat jaiz mukhaffafah dibaca ringan. Atau bacaan dari sukunnya ya, adapun apabila ada harokat sukun yang tetap maka cara bacanya berhenti saja. Contohnya seperti yang di PPT ini. Contoh dalam kondisi berhenti atau bersambung, maka tidak terdapat tanda di 2 contoh ini karena dihilangkan harokat sukun dalam kondisi tersambung pada contoh yang pertama, dan tetap berdiri di atas huruf yang tersambung karena huruf mat terdapat dalam satu lafadz pada contoh yang kedua. Adapun mat badal dan mat lin, maka tidak terdapat di kedua mat tersebut tanda-tanda bacaan mat, kecuali dalam kondisi hukum bacaannya terpenuhi atau tercukupi, tidak selainnya. Contohnya seperti yang berikut, ada 3 contohnya. Nah, untuk harokatnya, mohon maaf ini teman-teman, pakai garis benderanya itu ada di sebelahnya, seharusnya itu ada di atas huruf yang kalau di huruf mat-matnya ini, jadi waw, ya lain, huruf lain ya. Semoga dapat dimengerti. Lalu di sini ada tergambar dan terhapusnya mat. Apabila huruf mat tetap tergambar, terdapat tanda bacaan mat di atas hurufnya. Contoh yang tadi, apabila terhapus gambaran bacaannya, terdapat setelah tanda bacaan itu hamzah, maka di dalam hukum bacaan ini terdapat 2 pendapat mazhab. Yang pertama, hendaknya menyertakan dan meletakkan atas huruf sebuah tanda bacaan mat. Contoh seperti yang berikut, dan Imam Syekhon memilih pendapat ini. Lalu yang kedua, hendaknya tidak menghapus dan meletakkan tanda bacaan mat pada tempatnya. Seperti yang tadi, benderanya itu ada di atas hurufnya. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan bacaan hamzah. Apabila berubah bacaan hamzah dengan bacaan yang dipermudah seperti
ya ini, atau dengan dijatuhkan atau dikasrohkan, maka tidak terdapat tanda bacaan mat pada kondisi bacaan yang pendek. Apabila huruf mat mati atau dibaca sukun dan tidak terdapat setelahnya hamzah atau sukun seperti ya yang terhapus di dalam contoh dan ya tambahan di dalam contoh yang selanjutnya, penyambungan dhamir ha dan mim jamak, contohnya sebagai berikut. Ke Narobahu Oke. Madhab perubahan bacaan. Ulama menetapkan di dalam bacaan ini kepada dua madhab. Yang pertama itu dijelaskan bacaan huruf yang terhapus. Dijelaskan bacaan huruf yang terhapus. Contohnya sebagai berikut. Lalu yang kedua tidak dijelaskan huruf-huruf yang terhapus dan meletakkan tanda bacaan panjang pada tempatnya. Contohnya sebagai berikut juga. Dapat dilihat di PPT-nya teman-teman. Lalu untuk kesepakatan ulamanya, ulama sepakat di dalam menetapkan atas bacaan yang tidak dijelaskan huruf-huruf yang terhapus dari huruf-huruf yang terbuka jelas. Tetapi mereka berselisih di dalam tanda bacaan mat. Maka berpendapat ulama-ulama terdahulu kepada pendapat yang tidak meletakkan bacaan di atasnya. Contoh di bagian yang kedua, yang tadi yang dijelaskan sebelumnya, dan mengikuti mereka ulama terdahulu sebagai sebagian ulama-ulama akhir, dan berpendapat sebagian ulama akhir untuk meletakkan dan berselisih pendapat para pembicara-pembicara dengan meletakkannya di tempatnya. Maka dikatakan diletakkan di atas huruf seperti sebagai berikut. Ini maksudnya yang tanda panjangnya di atas huruf ya, dan di atas pendapat ini, dan ada juga yang berkata diletakkan di depannya. Jadi tidak ada huruf ya-nya. Lalu selanjutnya untuk hamzah akan dibacakan terlebih dahulu oleh Najiatul Fadilah. Baik, selanjutnya pembahasan hamzah. Di dalam menerangkan huruf hamzah, tercegahnya perkataan pada hamzah di 5 perkara. Yang pertama, bentuknya. Dan telah berselisih pendapat ulama di dalam bentuk huruf hamzah atas 2 madhab. Yang pertama, memberi tanda titik melingkar seperti titik yang asing. Contohnya yang ada di gambar. Sama saja dalam kondisi yang tertentu atau yang mudah. Dan kepadanya menghilangkan titik-titik pada lembaran. Yang kedua, sesungguhnya terdapat tanda ain, yaitu menurut pendapat madhab ahli tata bahasa dan pakar penulis. Dan bentuknya sesungguhnya ain, itu menunjukkan atas letak hamzah dengan tanda ain, maka diucapkan dalam ra'sun, menjadi ra'sun, dan sa'ala menjadi sa'ala. Dan itu memberi isyarat pemilik matan az-zail dengan ucapan. Yang kedua, warnanya. Adapun warnanya maka tidak kosong kondisi hamzah dari 1 dari 6 perkara karena hamzah. Yang pertama ada kalanya sebagai penguat seperti akhadha. Yang kedua atau mempermudah antara keterangan seperti ara'aita atas bacaan yang dipermudah, atau yang ketiga atau mengganti huruf yang berharokat seperti la illa atau atas bacaan pengganti ya. Yang keempat atau pengganti huruf mat seperti ara'aita atas bacaan pengganti. Yang kelima atau pemindah harokatnya seperti qad aflaha atas bacaan pemindah. Terus yang keenam atau sebagai penghapus seperti apa nih? Syarah. Atas bacaan yang jatuh. Apabila ada hamzah sebagai penguat terdapat gambar titik melingkar dengan tinta kuning. Apabila ada hamzah sebagai permudah antara keterangan atau pengganti huruf yang berharokat terdapat gambar titik melingkar dengan tinta merah. Dan apabila ada hamzah sebagai pengganti huruf mat atau pemindah harokatnya atau sebagai penghapus maka tidak terdapat gambar karena sesungguhnya hamzah dalam kondisi terganti maka menjadi asing, dan di dalam kondisi
terpindah dihapus harokatnya kepada selain hamzah. Dan kita akan bicarakan tentang hukum pemindahan di halaman yang akan datang, insya Allah, jika Allah menghendaki. Ketiga, harokatnya. Ulama bersepakat tentang penetapan atas harokat hamzah dengan memberinya harokat yang pantas apabila sebagai penguat dan menghapusnya apabila untuk mempermudah antara keterangan. Apabila jatuh maka dihapus. Hamzah dan harokatnya adapun sebagai pemindah, sesungguhnya hamzah berpindah harokatnya untuk sesuatu yang dipindahkan kepadanya apabila benar-benar sukun. Seperti contoh qad aflaha. Apabila ada sebelum hamzah itu tanwin, seperti rahimun ashfaqatum. Karena sesungguhnya berpindah harokatnya secara lafaz tidak secara baris. Dan adapun sebagai pengganti huruf yang berharokat, maka terdapat dua pendapat. Yang pertama, dihapus harokatnya. Yang kedua, meletakkannya di atas dan atas perbuatan ini. Adapun pengganti huruf mad, maka dihapus harokatnya juga. Dan ini terdapat 6 macam. Yang pertama, kalimat tunggal seperti aro'aita atas bacaan pengganti. Yang kedua berkumpul dengan huruf lainnya dan keduanya dalam satu kalimat. Dan yang keduanya hamzah wasol seperti a'adzakaraini dan pintunya. Terus yang ketiga berkumpul dengan yang lainnya dan keduanya dalam satu kalimat. Dan bukan pada huruf yang kedua hamzah wasol, hamzah yang tersambung. Dan setelahnya sukun seperti a'anzartahum atas bacaan pengganti. Yang keempat berkumpul dengan yang lainnya dan keduanya dalam satu kalimat dan setelahnya seperti al-an atas bacaan pengganti dan pemindah. Yang kelima berkumpul dengan yang lainnya dan keduanya dalam satu kalimat dan setelahnya harokat asli seperti al-lada atas bacaan pengganti. Terus yang keenam, berkumpul dengan yang lainnya dan keduanya di dalam dua kalimat seperti sya'an syarah. Pada macam yang pertama dan yang kedua, hamzahnya dihapus dan harokatnya dan diletakkan tanda bacaan panjang pada posisi hamzah seperti aro'aita, a'adzakaraini. Dan di dalam macam yang ketiga, dihapus hamzah dan harokatnya dan dikatakan diletakkan pada posisi hamzah, tanda bacaan panjang, dan dikatakan tidak. Dan perbuatan yang meletakkan tanda bacaan panjang seperti ini. Anzaltahum. Dan di dalam macam yang keempat, dihapus hamzah dan tidak meletakkan tanda bacaan panjang kecuali di dalam kondisi mad atau satu ucapan seperti al-an. Dan atas ini perbuatan. Dan di dalam macam yang kelima dan keenam dihapus hamzah dan harokatnya dan tidak meletakkan tanda bacaan panjang seperti sya'an syarah. Keempat, adapun hamzah pada posisi mufrad ataupun pada posisi berkumpul dengan yang lainnya, maka dalam kalimat atau posisi tunggal hendaknya ada bagi hamzah satu tanda atau tidak, maka yang memiliki satu tanda sudah terdapat huruf alif seperti sa'ala, atau waw seperti lu'a, atau ya seperti ya. Dan hamzah yang tidak memiliki tanda berada di awal seperti Adam. Dan di tengah la raufun. Dan yang di akhir seperti as-sama. Dan huruf hamzah yang berkumpul dengan yang lainnya ada kalanya keduanya bercampur atau saling menyesuaikan tanda seperti a'anzartahum. Dan apabila kedua huruf hamzah itu berdampingan dalam satu tanda, maka wajib dihapus salah satu tandanya mengikuti atas kaidah. Dan sesuatu yang terjadi karena berkumpulnya dua tanda, maka dihapus sebagian tanda itu, tidak harus semuanya. Maka pendapat al-Fara'u tentang tetapnya tanda yang pertama secara mutlak untuk permulaan hamzah dan dihapus tanda yang kedua untuk pengakhirannya.
dan berpendapat Al-Kasai tentang tetapnya tanda yang kedua secara mutlak untuk menandakan keasliannya dan dihapus tanda yang pertama untuk menandakan tambahannya, dan berpendapat ulama ketetapan pendapat untuk mengambil setiap kedua madhabnya. Maka mengambil dengan madhab Kasai dalam ketetapan tanda yang kedua apabila berdampingan pada harokat seperti a'anzaltahum, dan mengambil madhab Faro di dalam ketetapan tanda yang pertama apabila bercampur di dalam harokat seperti unzila. Dan daripada itu memberi isyarat pemilik matan Az-Zail dengan pendapatnya. Ada kalanya kalimat itu berkumpul di dalamnya 3 hamzah dan tidak terdapat kecuali satu tanda dalam alihatina. Dan dengan memperindah a'amantum atas bacaan yang dapat dipahami dan itu di dalam surah Al-A'raf dan Toha dan Asy-Syu'ara. Dalam ketetapan ini banyak madhab yang berpendapat kira-kira sampai 60 madhab bacaan, tetapi memiliki matan Az-Zail tidak menentang kecuali untuk 3 dari sebagian yang 60 dan meninggalkan sesuatu yang lainnya karena lemahnya pendapat yang 3, yaitu pemilik madhab. Yang pertama menghapus tanda yang pertama dan memberi tanda yang kedua dengan huruf alif yang menjadikan alif kecil pada tempat yang kedua seperti lihatina dan atasnya perbuatan. Yang kedua, dihapus tanda yang pertama dan dijadikan alif di tempat yang ketiga dan dijadikan alif kecil ditempatkan pada hamzah bagian kedua. Yang ketiga, dihapus tanda yang pertama dan yang kedua dan dijadikan alif di tempat hamzah yang ketiga. Sebagaimana telah terdahulu, bagimu bahwasanya sungguh telah berlaku amal pada penggambaran hamzah bahwasanya berupa bentuk kepala ain jika adalah ia ditahqiqkan dan berupa titik bulat jika ia ditakhfifkan, dan tetaplah oleh kalam atas harokatnya. Adapun harokat maka hamzah itu ada kalanya ia ditahqiqkan dan ada kala ia ditakhfifkan. Maka jika ia ditahqiqkan diletakkan harokat atasnya seperti sekalian huruf-huruf. Dan jika ia ditakhfifkan itu ada 5 macam karena sesungguhnya hamzah yang ditakhfifkan ada kalanya ia ditakhfifkan dengan menggunakan dan ada kalanya ia ditakhfifkan dengan penukaran berupa huruf, dan itu ada 2 macam. Pertama, penukarannya pada huruf mad dan kedua penukarannya berupa huruf yang berharokat dan ada kalanya ditakhfifkan dengan naql. Maka jika ditakhfifkan dengan menggugurkan dengan isqat atau dengan tasil atau dengan ibdal atau dengan penukaran huruf mad, maka tidak ada baris baginya. Karena sesungguhnya tidak ada wujud bagi hamzah pada macam yang pertama. Dan harokat hamzah pada macam yang kedua dan yang ketiga tidaklah murni. Dan jika ditakhfifkan seperti ibdal dengan penukaran huruf yang berharokat seumpama la illa dan muajjala, diharokatkan ia dengan harokatnya seperti hamzah yang ditahqiqkan dan dikatakan tidak. Dan amal atas yang pertama, dan jika ditakhfifkan dengan naql maka barisnya atas mangkuli ilaih. Dan bagi tiap-tiap demikian itu, catatan khusus akan datang rinciannya keterangan secara rinci. InsyaAllah ta'ala. Adapun tata cara penulisan hamzah yang ditashilkan, ada kalanya ia sendirian atau berhimpun bersama hamzah yang lain. Maka ia mufrad atau sendiri seumpama aro'aitum dan ha'antum. Maka cara penulisannya ia berupa titik bulat di atas alif seperti demikian. Maka jika alif yang dibuang seperti alif daripada aro'aita, atas perkataan dihubungkanlah alif tersebut dan dijadikanlah ia titik atas kepalanya seperti demikian. Dan amal itu atas yang pertama. Dan jika terhimpun ia hamzah berserta yang lainnya, maka ada kalanya terhimpun pada satu kalimat atau 2 kalimat. Maka jika terhimpun pada satu kalimat, ada kalanya ia sepakat kedua hamzah tersebut pada satu bentuk dan atau berbeda. Maka jika sepakat pada satu bentuk, contohnya a'anzaltahum dan
Allahu khairun atas qiraat tasil pada keduanya. Maka penulisan keduanya ialah berupa titik-titik bulat atas kepala alif karena menunjukkan atas tasil pada keduanya seperti demikian. Dan jika berbeda keduanya, maka jika dan tadi berbeda keduanya bahwa maka ada kalanya digambarlah hamzah yang ditasilkan dari jenis barisnya yang pertama. Maka jika tidak digambarkan, dia dari jenis harokatnya seperti alihi dan unzila. Daripada apa yang digambarkan padanya salah satu dua hamzah saja, maka yang dipilih pada penulisan dijadikan titik bulat atas garis setelah alif sebagai tanda atas tasil seperti demikian. Dan jika digambarkan dari jenis harokatnya aif dan aunab biukum. Dan apa yang digambarkan padanya akan hamzah yang ditasilkan, maka catatannya dijadikan titik sebagai tempat hamzah yang ditasilkan di atas waw dan di bawah ya sebagai petunjuk atas tasil seperti demikian. Aifka dan aunab biukum. Lebih baik jalan ini karena menyamai akan kias atasnya ialah amal. Udah kon? Dan ya, oke. Terima kasih Najia. Selanjutnya bagiannya Miftah, boleh dipersilakan kepada Miftah Patricia. Oke, baik. Selanjutnya melanjutkan pembahasan dari hamzah, bagaimana penulisan harokat pada hamzah. Adapun dalam penulisan harokat pada hamzah itu ada yang ditahqiqkan, ada juga yang ditashdidkan. Kalau misalnya ditahqiqkan, peletakan harokatnya itu ada di atas huruf seperti ada di atasnya seperti huruf-huruf pada umumnya. Adapun kalau misalnya ditahqiqkan itu ada 5 bentuk. Yang pertama ditahqiqkan dengan isqat, kedua ditahqiqkan dengan taskil baina-baina, yang ketiga adalah ditahqiqkan dengan penukaran atau badal berupa huruf, dan itu ada 2 macam. Yang pertama itu penukarannya atau membadalkan dengan huruf mat, dan yang kedua adalah penukarannya berupa huruf yang berharokat, dan yang terakhir adalah ditahqiqkan dengan naql. Kemudian, bahas satu-satu. Jika ditahqiqkan dengan isqat dan dengan tasil baina-baina atau dengan badal huruf mat tadi, maka tidak ada harokat bagi mereka, baginya nggak ada harokatnya, karena tidak ada wujud bagi hamzah pada macam yang pertama, dan harokat hamzah pada macam yang kedua ada dan yang ketiga tidaklah murni. Maksudnya yang pertama itu yang isqat ya, yang kedua itu tadi. Kemudian kalau misalnya ditahqiqkan dengan badal atau ibdal dengan menukarkan huruf yang berharokat, misal seperti yang di PPT teman-teman bisa lihat, dan maka diharakatkan ya dengan harokatnya seperti hamzah yang ditahqiqkan dan dikatakan tidak. Kemudian jika ditahqiqkan dengan naql, maka harokatnya dipindah atau tidak dibaca, dan bagi tiap-tiap demikian itu catatan khusus akan datang. Demikian ya. Baik, selanjutnya kan. Nah, kemudian adapun tata cara penulisan hamzah yang ditashilkan dari kelima bentuk tadi, ada kalanya ia mufrad atau jamak atau menggabungkan dengan hamzah yang lain. Yang pertama itu kalau misalnya mufrad atau sendiri, tunggal, contohnya pada yang bisa dilihat dari PPT, ha antum aro'aitum. Maka cara penulisannya itu adalah berupa titik bulat di atas alif, seperti yang ada di PPT. Jadi maksudnya di PPT juga nggak terlihat ya ada bulatnya, tapi diganti, ada tandanya. Maka jika alifnya dibuang seperti alif pada aro'aita di PPT, atas perkataannya dihubungkanlah alif tersebut dan dijadikan ia titik atas kepalanya seperti ada di contoh juga. Kemudian yang kedua, jika terhimpun hamzah atau lebih dari satu hamzah dalam satu kalimat, maka atau 2 kalimat itu dihimpunkan, disatuin gitu. Lanjutkan. Nah,
Maka jika terhimpun pada satu kalimat, ada kalanya ia sepakat kedua hamzah tersebut pada satu bentuk atau berbeda. Maka jika sepakat pada satu bentuk, contohnya ada yang di PPT ya, anzar tahum dan Allahu khairun atas qiraat tasil pada keduanya, maka penulisan keduanya ya berupa titik-titik bulat atas kepala alif, ada titik bulat di alifnya, karena menunjukkan atas tasil pada keduanya seperti yang ada di contohnya. Maksudnya di contohnya juga ada ditambahin bulatnya. Dan jika berbeda keduanya, maka menuliskan tasil dari yang berharokat sama terlebih dahulu. Dan jika tidak berharokat sama, seperti yang ada di contoh, dari apa yang digambarkan pada salah satu, yang digambarkan itu hanya salah satu hamzahnya saja. Maka yang dipilih pada penulisannya dijadikan titik bulat atas garis setelah alif sebagai tanda atas tasil, seperti yang ada di PPT yang dicontohkan di PPT, ada bulatnya setelah alif. Kemudian, jika digambarkan dari jenis harokatnya, atau ya, jika digambarkan dari jenis harokatnya, yang seperti di PPT, dari apa yang digambarkan padanya akan hamzah yang ditasilkan, maka catatannya dijadikan titik sebagai tempat hamzah yang ditasilkan, di atas waw dan di bawahnya ya sebagai petunjuk atas tasil seperti yang ada yang dicontohkan di PPT ya. Karena ini contohnya soalnya gambar, jadi nggak bisa disebutin. Lebih baik bentuk ini untuk kesepakatannya akan kita macam. Dan di sini ada peringatannya, ada tanbihnya. Kalau di contohnya di walai, hamzah di walai, penulisan hamzah tasilnya memiliki dua bentuk. Ada yang seperti yang dicontoh tadi yang biasa yang walai, ada juga yang walainya itu hamzahnya diganti bulat tapi berbaris dengan ya gitu. Jika bertemu pada dua kalimat, maka penulisannya dengan menulis titik bulat, tempat tasil dan tinta merah dulu. Maksudnya dulu ditandai dengan tinta merah. Karena mushaf dulu tuh percetakannya kayak gitu ya. Adapun ikhtilafnya atau perbedaannya ada di kata ada di kata yang seperti contoh ya, wayasha uila wajaa ummah. Sedangkan yang disepakati itu jadi yang disepakati itu ada dua bentuk. Yang pertama tasil yang dicontoh di PPT pertama adalah tasil keduanya, wa idza syaa ansyarah haula'i in wa ulai aulia. Nah, kalau bentuk tasnya yang pertama juga begitu. Aku juga bingung nih, apa bedanya. Di kitabnya kayak nggak ada beda. Dan ini sesuai dengan pilihannya daripada Abu Daud. Lanjut, Kon. Nah, peringatan kedua tentang tanbih berikutnya adalah cara penulisan di Al-Ahzab. Ini khusus ya, berarti di Quran surah Al-Ahzab di An-Nabi'in wan Nabi'ila, dan di Quran surah Yusuf bisu'i ila, pada kiroahnya mengganti hamzah tadi yang setelah itu dengan menghapuskan ya dan waw dari tasydid dan harokat tanpa idgham dalam rosam, seperti yang dicontohkan lah visualnya gimana, dan tidak diletakkan titik yang menunjukkan hamzah padanya karena kondisi hamzah dibadalkan atau diganti. Huruf dan harokat tidak mengarahkan badal pada idgham, dan berdasarkan hal itu tidak boleh meletakkan titik pada an-nasi'u ketika membaca idgham, dan inilah cara menuliskan hamzah tasil dan macam-macamnya. Selanjutnya Kon. Ini adalah cara menuliskan hamzah dan macam-macamnya. Pertama, cara menulis apa yang dibadalkan dari hamzah menjadi huruf. Ini ibdal harfun, baik mengganti huruf berharokat atau mengganti huruf mad. Pertama, mengganti yang berharokat. Badal dengan huruf yang berharokat itu ditulis dengan titik bulat yang diletakkan pada hamzah yang dibadalkan. Misalnya hamzahnya yang dibadalkan dikasih titik bulat di atasnya untuk menunjukkan badalnya huruf berharokat. Untuk menunjukin kalau misalnya badal yang dibadalin itu berharokat. Sama halnya hamzah dalam satu kata, seperti yang dilihat di PPT, teman-teman bisa lihat di PPT contoh-contohnya, dan juga dua kata bentuk badal hamzah kedua dengan harokat sama ya. Pokoknya di contoh ada ya. Terus kemudian mengganti huruf mad, badalnya itu menggantikan huruf mad. Kalau tadi harokat, ini mad. Kedua ini dua hamzah dari dua kata. Seperti yang contoh jaa amruna, ada dua hamzah di sana, dan begitu juga hamzah sukun yang diganti mad. Seperti salah satu kita ambil itu contohnya azibu. Bacaan badal
di semua itu ditulis dengan menanggalkan atau menghilangkan titik di tempat setiap hamzah. Jadi beda sama yang berharokat. Kalau berharokat ada titik, kalau di huruf mat nggak dikasih titik. Karena badal itu menjadi asing dari bab hamzah. Dan begitu juga pada mat di antara dua hamzah, ada mat di antara dua hamzah seperti anzar tahum, nggak ada matnya. Ketika membacanya, ya itu. Lanjut aja, Kon. Kemudian, adapun penempatannya, kalau tadi cara menuliskannya, dan ini penempatannya ya, hamzah tidak lepas dari bentuk tunggal atau jamak dalam satu kata. Jika tunggal, maka memiliki bentuk terlebih dahulu. Maksudnya digambarin dulu. Jika tidak ada bentuknya di mushaf, maka hukumnya harus diletakkan di atas garis karena sudah berdiri sendiri seperti huruf-huruf lainnya, baik terletak atau tidak, awal atau tengah. Seperti yang dicontoh, hamzah yang ada di tengah itu tuh fa'azarahu. Atau akhirnya itu kayak al-khab'a. Dalam hal ini hamzah muhaqqiqah seperti dijelaskan sebelumnya, yang pernah dijelaskan sebelumnya tadi dengan dia, dan mukhaffafah dengan badal huruf berharokat haula'i alihatan dan tasil baina ailahun. Kemudian jika menempatkannya dalam baris bersyarat dengan tidak boleh adanya matoh, ini masih bertanya nih matohnya teman-teman, nggak tahu artinya apa, atau mat bersambung antara dua huruf yang terletak di antara hamzah mutawassithah atau hamzah yang bersambung dan padanya matoh seperti ini. Contohnya kayak syat'ahu. Guys, jadi hamzahnya itu terletak di ada garis gitu, mungkinnya itu disebut matoh kali ya. Maka seperti perkataan Abu Daud, menyambung hamzah dan matoh tersambung tidak terputus, jadi tersambung seperti yang dicontohin, ada dicontoh ya'uduhu, ada hamzahnya kayak disambung dan dibolehkan bagi sebagian orang yang sebelumnya untuk memisahkan contoh syat'ahu. Jadi ada yang disambungin kayak ya'uduhu, ada juga yang dipisah kayak syat'ahu. Lanjutkan. Nah, jika memiliki bentuk, baik itu sukun atau harokat, nah ini ketika dia berbentuk sukun atau harokat. Kalau sukun, maka penulisannya ditempatkan di atas huruf hamzah kepala ain, jadi kayak sukun gitu, di muhaqqoh, hamzah muhaqqoh, dan di titik bulat jika di hamzah mukhaffafah. Misalnya di contoh, dan ini nggak ada di apa ya, nggak digambarin gitu, jadi cuma aja sih ya. Terus kemudian jika berharokat, penulisannya meletakkan kepala ain atau sukun tadi dan titik bulat di atas tulisannya. Kalau misalnya dia sukun itu nggak ada tanda, kalau ada harokat baru dikasih tanda. Jika fathah seperti amada, jika di tengah was'alu, jika di akhir bada'a. Jika kasroh diletakkan di bawah seperti innama, di bawah alif ya maksudnya. Seperti innama, jika di tengah su'ila, bisa dilihat dari contohnya. Dan jika domah diletakkan di atas dan bentuknya seperti bentuk waw, man yaklaukum. Jadi diletakkan di atas huruf, ditambahin kayak huruf waw gitu. Jika ya seperti yusiu, ada ditambah kayak iya. Kalau alif dia ditambah ya alif, tambah a. Dan tashil baina dan mengganti huruf berharokat seperti muhaqqaq. Lanjutkan. Nah, kemudian ada pertanyaan muncul, apakah hamzah bersambung dengan tulisannya atau terpisah satu dengan lain? Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama yang terpilih, maksudnya yang paling banyak kali ya, pendapat yang paling banyak diambil itu adalah disambung, dan yang kedua adalah dipisah. Dan jika digabungkan hamzah dalam satu kata, ada dua hamzah misalnya, maka menggabungkan dua hamzah atau tiga hamzah. Dan jika menggabungkan dua hamzah dalam satu kata, maka ditulis bersama atau salah satunya. Jika ditulis bersama seperti ini, tulisannya kalau misalnya ditulis bersama, kul au, di au-nya itu kan ditulis semua au nabi hukum, maka ditulisnya dengan meletakkan kepala ain pada keduanya. Nah, kepala ain tadi ditaruh dua-duanya kan, muhaqqah dan titik bulat di atas keduanya mukhaffafah. Dan inilah ketika bukan dari nakal hamzah harokat sampai sukun sebelumnya. Nah, lanjutkan. Kemudian jika salah satu ditulis, lalu apakah tulisan pertama atau kedua? Tadi kan
kaidah sebenarnya kan tadi katanya kalau ada 2 hamzah atau lebih dari 1 hamzah itu tuh ada yang ditulis ada yang enggak. Nah, kalau misalnya ditulis digabungin itu tuh yang jadi yang tulisan pertama atau keduanya gitu. Ada dua mazhab juga nih yang berbeda. Dari pertama mazhab Al-Faro menuliskannya pertama tanpa kedua. Misalnya hamzah yang pertama yang ditulis, hamzah kedua enggak. Kalau mazhab Al-Kisai sebaliknya, hamzah yang kedua yang ditulis, hamzah pertama enggak. Para ulama mengambil kedua mazhab tulisan itu. Ulama yang memiliki dan maksudnya semua ulama punya mengambil dua pendapat itu. Kalau misalnya yang memilih mazhab Al-Kisai yang mana keduanya itu tadi ditulis pertamanya enggak, itu seperti contohnya aunzila amana anzaratahum dan kata amanah itu contohnya. Nah, kalau misalnya kata amanah termasuk dari dua sepakatan yang enggak ada perbedaan gitu. Dan kalau misalnya selain itu ulama yang tadi memilih mazhab Al-Faro dan perbedaan misalnya tuh seperti contoh ini di PPT ailahun atau Allahu khairun. Jadi nggak ditulis hamzahnya cuma satu aja. Oke, lanjutkan. Kemudian hamzah yang kedua baik itu muhaqqaq atau mukhaffafah. Kalau misalnya muhaqqaqah maka ditulisnya di atas yang terpilih dalam kedua kesepakatan seperti yang ada di contoh. Dan jika mukhaffafah maka diiringankan dengan tasyil baina-baina atau dengan badal atau nakal. Nah, kita bahas. Kalau misalnya di takhfif tasyil baina-baina ditulisnya seperti yang ada di contoh di PPT bisa teman-teman lihat dan tidak ada titik padanya, nggak ada titik bulat atau segala macam. Ketika orang yang menggantinya tanpa masukkan alif dan hukumnya akan datang ketika dimasukkan jika diringankan atau ditakhfifkan dengan badal maka akan menjadi kedua dari hamzah wasal yaitu seperti yang ada di contoh teman-teman bisa lihat al-zakaraini gitu kan di Quran surah Al-An'am dan di Quran surah Yusuf ada al-ana dan Allahu khairun yang terletak yang pertama adalah hamzah istifham. Lanjutkan. Kemudian jelasin lagi tadi ya, dan pada penulisan ada dua cara dibangun bentuk qiraatnya. Ada yang ditulis membadal tulisannya seperti yang ada di contoh teman-teman bisa lihat. Soalnya ini tuh gambar nggak bisa jelasin. Terus kalau misalnya di tasyil tulisannya yang ada di contoh di PPT, sebagian membolehkan hukum ini step 2 hamzah fathah bertemu dalam satu kata dan setelah yang keduanya darinya sukun dan bukan pertamanya wasal bersambung dan terus pada qiraah memasukkan alif di antara dua hamzah baik yang sepakati atau bertentangan. Contohnya di PPT. Dan penulisan dua ada bentuk. Pertama menambahkan alif kecil atau merah dulu, maksudnya sebutan aja nih hamro. Sebelum tertulis darinya di dua yang disepakati dan setelah dua yang berbeda. Seperti yang ada di contoh teman-teman bisa lihat. Kedua, soalnya bingung juga nih katanya, kedua, terletak matoh yang tadi pengganti dari alif sebelum tertulis di dua yang disepakati dan setelah dua yang berbeda. Seperti yang ada contoh juga di PPT, tidak disembunyikan atau bacanya memasukkan tahqiq dan tashil. Selanjutnya, kon. Nah, tadi udah ditahqiqkan dengan tashil. Nah, ini jika ditahqiqkan dengan nakal, maka ditulis harokat padanya sukun. Ya, harokatnya itu sukun sebelumnya, sesuai dengan apa yang didahului dalam hamzah. Contohnya, in anta illa nazirun. Sedangkan apa yang bertemu di dalamnya dua hamzah dari satu kata, maka ditempatkan sebelum yang pertama darinya huruf sukun sholih munfasil, atau ditempatkan sebelum tanwin, atau terletak sebelumnya sukun sahih, maka tulisannya dari nakal harokatnya. Terletak harokat hamzah pada sukun sahih sebelumnya dan isqatul hamzah dan terletak jaroh di tempatnya. Jaroh nggak tahu artinya apa. Seperti yang ada di contoh. Adapun menyelesaikan dua perbedaan itu dengan yang dipilih memiliki dua bentuk. Pertama, yang contoh di PPT dengan memperhatikan keadaan kedua dan bentuknya tahqiq dan tasyil. Ini masih ngomongin hamzah ya teman-teman. Yang dua sama kayak gitu, cuman kecuali padanya menyatakan yang kecil dan hamro, maksudnya sebutan dulu hamro'nya, dan kata ailah dan waw kecil atau hamro di kata anzal dengan memperhatikan tempat hamzah dan penulisannya sesuai dengan kaidah sebelumnya. Dan yang paling benar, maksudnya yang paling banyak dipakai itu yang pertama, jika bertemu dua hamzah dan hanya satu bentuk yang diambil mereka wa amantum kan wa amantum di Quran surah Zukhruf, di Quran surah Araf begitu juga yaitu kemudian di Quran surah Taha juga begitu, Asy-Syu'ara, dan ulama pun menuliskan dengan 5 bentuk juga. Dah, sekian. Selesai. Astagfirullah.
Baik. Kembalikan ke moderator wanita. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya adalah tanya jawab. Harus tanya jawab gak, Jeli? Kayaknya nggak usah ya, takutnya sesat. Karena emang referensinya benar-benar kitab doang sih ya, jadi kita mau ini juga takut. Benar-benar. Langsung tutup aja kali ya, karena sudah kan. Oke. Baik, teman-teman. Sebelumnya mohon maaf ya, kami dari makalah hanya bisa memberikan segitu aja untuk teman-teman penyajiannya. Nanti selanjutnya semoga bisa dijelaskan kembali oleh KIH dan dilengkapkan dan dibenarkan apa-apa yang salah gitu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Nonton. Terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.